Asal-usul Desa Karangsambung, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Desa Karangsambung merupakan desa tertua di antara 7 desa di wilayah Kecamatan Kadipaten. Beberapa desa seperti Liang Julang, Kadipaten atau Jatiraga, Babakan Anyar, dan Desa Pagandon dahulu berada di bawah pemerintahan Demang Karangsambung. Nama Karangsambung lebih bernilai historis bila dibanding dengan nama kadipaten. Nilai historis Karangsambung terkait dengan pasukan Mataram yang membabak-babak hutan lalu menjadi cikal bakal desa ini. Menurut sumber sejarah, pasukan Mataram membuka lahan hutan menjadi pemukiman akibat rasa takutnya terhadap Raja Mataram, Sultan Agung. Raja Mataram mengancam akan membunuh pasukannya jika perang dari Batavia tidak membawa kemenangan. Pasukan Mataram pada saat itu berada pada posisi yang dilematis. Di pihak lawan, yang merupakan tentara-tentara kompeni Belanda terus mengejar mereka dengan persenjataan lengkap. Jika memaksakan pulang ke Mataram, sudah pasti ancaman sang raja menjadi kenyataan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menetap di hutan belantara agar tidak terdeteksi oleh tentara Belanda. Lambat laun, mereka pun membabak atau membuka hutan. Pasukan-pasukan Mataram akhirnya memutuskan untuk tidak kembali ke Mataram untuk selamanya. Mereka hidup di hutan itu dengan menyimpan rasa takutnya. Komunitas pasukan Mataram lambat laun melahirkan generasi-generasi baru mereka dari hasil pernikahan silang dengan penduduk di luar hutan. Oleh karena populasi mereka bertambah, maka permukiman tersebut pun menjadi perkampungan. Pasukan Mataram memiliki dasar keilmuan yang lumayan tinggi, terutama ilmu agama Islam. Mereka ikut menyebarkan agama Islam. Pemeluk Islam pertama kali di daerah ini adalah Mbah Buyut Bungsu, yang kelak bernama Mbah Buyut Sawala. Mbah Buyut kelak menjadi tokoh agama yang sangat disegani, menyebarkan Islam dengan basisnya di Cipaku, yang kini merupakan kompleks makam keramat Buyut Sawala. Masjid pertama dalam sejarah Islam di daerah ini adalah Masjid Darussalam. Di masjid ini terdapat benda-benda sejarah berupa alat-alat perang pada saat tentara atau pasukan Mataram bertempur melawan kompeni atau VOC, antara lain keris dan tombak. Benda-benda ini menjadi benda pusaka yang tidak sembarang orang bisa melihatnya. Ada waktu-waktu tertentu untuk bisa melihat benda pusaka ini, misalnya pada saat bulan Maulid dalam tahun Islam. Di Masjid Darussalam juga terdapat kursi kesaksian. Setiap orang yang sedang dalam perkara pada zaman dahulu selalu digiring untuk duduk memberikan sumpah di atas kursi kesaksian tersebut. Jika berbohong, maka pantatnya tidak akan bisa lepas dari kursi. Menyatu dengan kursi seperti dilem dengan bahan perekat kuat. Jika keterangannya benar, maka ia bisa berdiri dan beranjak seperti biasa. Nama Desa Karangsambung juga memiliki keterikatan dengan Masjid Darussalam. Masjid ini dibangun dengan elemen batu karang, termasuk material penyangga masjid. Komponen tihangnya dibuat dari potongan batu karang, dihubungkan dengan cara menyambung batu karang hingga berbentuk tihang. Metode penyambungannya tidak terungkap dengan jelas.
Proses penyambungan batu karang tersebut membuat warga desa itu berdecak kagum hingga tersiar ke beberapa desa lainnya. Istilah karang sambung pun lahir, menandai desa dengan masjid yang khas. Pasukan Mataram yang dikenal memiliki wawasan tinggi melahirkan keturunan yang cerdas. Mereka mampu menguasai daerah Liang Julang, Jatiraga, Pagandon, dan Babakan Sinom. Keturunan Mataram yang paling berpengaruh adalah Demang Karangsambung. Nama aslinya tidak ada dalam catatan sejarah Kadipaten. Demang Karangsambung tampil sebagai penguasa tunggal. Ia melakukan ekspansi kekuasaan di daerah Dauan, Jatiwangi, dan Palasa. Kebijakan-kebijakan politik pada saat itu bergantung pada Sang Demang. Maka yang terjadi adalah sistem pemerintahan Demang tampak otoriter. Kekuasaannya lebih mirip dengan kekuasaan raja. Hal itu tampak dari pola hidup masyarakat Kademangan Karangsambung yang harus membayarkan upeti kepada Demang. Akan tetapi, pembayaran upeti kepada Demang tidak menimbulkan antipati. Sebaliknya, figur Demang menjadi tokoh panutan, dihormati dan dianggap sebagai tokoh yang bertindak sebagai penguasa negeri. Setelah Kademangan Karangsambung mengalami generasi kepemimpinan, timbul pergolakan yang dipicu oleh perebutan wilayah. Karangsambung dihadapkan pada perlawanan Bantarjati yang berkuasa atas wilayah Kertajati, Jati Tujuh, dan Cibenda. Diriwayatkan, antara Bantarjati dan Karangsambung terjadi kelas fisik, akan tetapi tidak disebutkan pihak mana yang memenangkan perang dua kubu tersebut. Pada abad ke-18, Karangsambung tetap menjadi pusat permukiman penduduk. Kegiatan bisnis dan perdagangan sehari-hari berlangsung di Pasanggerahan. Sebelum Jalan Anyar Panarukan dibangun, pelabuhan sungai di Pasanggerahan merupakan terminal lalu lintas yang paling utama. Masa kejayaan kota Pasanggerahan atau sekarang Babakan Anyar berlangsung setelah dibangunnya pabrik gula Kadipaten tahun 1868 oleh pemerintah kolonial Belanda. Arus barang pun diangkut dengan gotrok atau darengsin. Gotrok adalah sejenis lori. Gula yang sudah dikemas lalu diangkut dari pabrik gula di Omas Liang Julang menyeberang jalan Kadipaten Majalengka melalui buk rel. Jalur rel lori ada 3 arah. Rel pertama ke arah pelabuhan Pasanggerahan menyeberang Sungai Cilutung ke perbatasan Sumedang. Jalur kedua melalui perempatan lampu merah ke timur menuju pabrik gula Jatiwangi, melintasi kawasan Cipaku, menyisir pinggiran jalan raya Kadipaten Dabuan dan Jatiwangi, dan jalur ketiga tembus ke pabrik gula Jati Tujuh. Karangsambung pernah menjadi tonggak sejarah, manakala Haji Agus Salim Cokro Aminoto Kartosuwiryo, Haji Mansur, dan Mu'alim Bajuri sempat merasakan tinggal sementara di Karangsambung. Mereka adalah tokoh nasional pada zamannya. Hal ini berdasar pada keterangan Ku Hanim yang mengetahui sebagian data sejarah Karangsambung. Wallahu alam.